Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B, masih seputar pembelajaran atau cara investasi emas bagi pemula. Oke, simak video seluruhnya agar tidak gagal paham dan juga bermanfaat, dan juga support dengan like dan subscribe biar Pak B semakin semangat untuk sharing tentang pengetahuan seputar investasi emas. Oke, mari kita mulai. Yang Pak B kali ini akan sampaikan adalah tentang pengetahuan investasi emas bagi pemula. Nah, ini tentang emas bagi pemula. Jadi, biar tidak salah, biar tidak banyak berdebat dan bingung, kita simak. Yang pertama adalah emas. Nah, emas itu orang cerdas investasi emas. Pak B punya tagline lagi, orang cerdas investasi emas. Pertama adalah emas itu zero inflasi. Nah, jadi pertama adalah emas itu adalah zero inflasi. Jadi kenaikan harga emas itu akan mengikuti kenaikan inflasi. Ketika inflasi naik, harga emas juga otomatis naik. Bahkan ketika inflasinya tinggi, harga emas juga mengikuti, karena zero sehingga untuk pelindung nilai itu adalah komoditas berupa emas. Jadi kalau kita punya uang 10 juta hari ini, atau dibelikan emas hari ini, terus besok 5 tahun ke depan, itu yang sama-sama disimpan, itu yang 10 juta mungkin hanya nanti uangnya hanya nominalnya hanya jadi berapa, daya belinya hanya berapa, sementara emas tetap punya daya beli hari ini. Yang kedua adalah mudah dijual atau liquid. Nah, ini adalah yang tidak dimiliki oleh investasi yang lain seperti properti. Nah, seperti deposito itu nggak bisa. Deposito adalah ada jangkanya, ya, jangkanya 3 bulan. Ya kalau belum 3 bulan berarti belum bisa dicairkan. Atau misalnya properti, ya itu juga tidak bisa. Properti hari ini jual, besok ada yang beli, tidak. Apalagi harganya tinggi, ratusan juta, bahkan ada yang miliaran, itu tidak semudah. Tapi kalau emas itu berapapun, baik hanya 1 gram sampai 2 kilo, kalau 2 kilo itu berarti seharga 1,6 sampai 1,7 miliar, itu ada yang beli, bisa mencairkan, kan, bisa dicairkan atau ada yang beli, ya. Jadi seperti ada emas dijual, ada uang, jadi mudah atau liquid, bahasa kerennya itu liquid. Yang ketiga adalah untuk mendapatkan itu hanya membutuhkan dana yang fleksibel. Fleksibel itu artinya apa? Artinya kalau kita misalnya kalau kita hanya punya uang 10.000, 20.000, 50.000 sampai 1 itu bisa mendapatkan emas antam. Itu berupa apa? Dimasukkan ke dalam tabungan emas. Jadi kalau hari ini adalah Pak B buat ini 846.000, nah, sekitar itu berarti 0,01 gram itu adalah 8.600. Jadi sudah punya, kita sudah bisa. Itu adalah fleksibel. Beda dengan properti tanah, kan nggak mungkin beli tanah 1 meter kan nggak mungkin. Beli tanah itu minimal ya seukuran rumah, misalnya rumahnya ukurannya 60 kali 10, 6 kali 10 ya segitu itu uangnya. Katakanlah 1 meternya 1 juta, harus membutuhkan uang 60 juta. Atau 1 meternya 500.000, kalau masih ada berarti membutuhkan uang 30 juta. Kalau emas tidak, 10.000 pun bisa membeli emas. Banyak juga bisa. Sehingga ini adalah dananya adalah fleksibel. Fleksibel itu sedikit bisa, banyak bisa, kan seperti itu. Jadi sifatnya adalah yang ketiga adalah fleksibel, atau untuk mendapatkan itu dananya fleksibel. Nah, makanya tidak ada alasan untuk tidak bisa. Atau saya punya uang dikit ya bisa punya emas, saya punya uang banyak apalagi, kan seperti itu. Yang susah itu adalah kan menahan uang itu untuk tidak habis sehingga dialokasikan kepada investasi. Salah satunya adalah komoditas namanya emas. Dan ingat, adalah emas batangan. Dan sekarang banyak sekali merek-merek emas batangan itu banyak sekali. Ada
Logam Mulia Antam, ada UBS, ada London RC, ada Sampurna dan lain sebagainya. Itu merek-merek untuk emas batangan yang 24 karat. Bahkan ada yang kecil-kecil. Ini bisa kecil itu bisa dalam bentuk fisik juga ada. Ada emas kecil itu ada emas mini, mini gold, EOE, ya, ada juga, itu ada juga semuanya. Itu bisa beli misalnya 100.000 itu juga ada, dapat tapi kecil, mungkin 0,01 gram. Nah, seperti itu. Yang keempat adalah sifatnya seperti tabungan. Jadi mengumpulkan sedikit demi sedikit. Nah, tadi itu dananya fleksibel, sifatnya seperti tabungan. Yaitu apa? Yaitu mengumpulkan sedikit demi sedikit. Jadi lama-lama kan dari bukit tadi ini adalah untuk menjaga atau pelindung nilai. Jadi sedikit demi sedikit, misalnya 100.000 tiap minggu 100.000, berarti kan satu bulannya kan 400.000. Ya, kalau misalnya tiap bulan 400.000 terus kan minimal misalnya harganya 900.000 kan mungkin satu bulan lebih sedikit dapat 1 gram. Nanti berarti kalau 12 bulan berarti kan sekitar dapat 10-an gram. Kan luar biasa. Jadi 1 tahun 10 gram, 10 gram, 10 gram. Nanti selama 10 tahun dapat 100 gram. Kalau dalam jangka 10 tahun itu nanti harganya melonjak menjadi 2 juta, berarti Anda sudah mempunyai uang. Kalau di buyback kan atau dijual atau dicairkan itu punya uang 200 juta. Oke, dari uang 100.000 per minggu atau 400.000 per bulan. Kan seperti itu. Yang kelima, tidak ada biaya macam-macam layaknya properti. Tidak ada biaya macam-macam. Beli itu ya hanya beli. Kalau beli di Butik Antam itu hanya beli. Ada pajak pembelian, ada pertambahan ini sudah dapat pajak. Kalau kita pakai NPWP tambahannya 0,45%. Kalau kita tidak menggunakan NPWP atau tidak bawa NPWP, tambahannya adalah 0,9%. Hanya itu saja. Kalau properti kan harus ada AJB, harus ada nanti balik nama, nanti ngurus sertifikat dan lain sebagainya, pajak penjualan, pajak pembelian, harus ke notaris dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kelebihannya seperti itu. Jadi tidak ada biaya macam-macam layaknya properti. Bahkan kali ini kalau emas yang batangan itu sertifikatnya sudah jadi satu dengan emas, itu nggak dibuka-buka. Jadi seperti itu. Jadi pemilikannya pribadi, fleksibel, dananya juga fleksibel. Itu adalah kelebihan dari emas. Ini adalah pengetahuan untuk para pemula. Oke, jangan lupa kasih like, subscribe, dan komen ya, biar channel ini berkembang dan Pak B semangat terus sharing tentang pengetahuan seputar emas. Oke, yang keenam, jika keadaan krisis justru harganya semakin tinggi. Sama dengan keadaan kemarin. Puncak-puncaknya keadaan corona. Dari harga 600 2018, 2019 terus 700 turun naik melesat sampai menempuh 1 juta lebih per gram. Kalau hari ini turun lagi, landai lagi, turun lagi. Tapi dalam jangka panjang emas itu akan selalu naik. Tapi sudah mengatakan berkali-kali 20 tahun yang lalu itu harganya 80.000 per gram. Itu emas batangan 24 karat. Jadi untuk mendapatkan 1000 gram itu hanya butuh 80 juta. Kalau hari ini video dibuat ini berarti Maret 2021, itu berarti harus membawa uang, harus menyetorkan uang untuk mendapat 1 kilo itu adalah, kalau di tabungan itu adalah 846 juta untuk di tabungan. Kalau di emas fisiknya lebih lagi, sekitar mungkin 900-an juta untuk mendapatkan 1000 gram. Ya, jadi jika keadaan krisis justru harganya akan naik semakin, makanya namanya pelindung nilai. Atau kalau orang investor mengatakan ini safe haven. Jadi safe haven adalah simpanan surga ya. Jadi itu luar biasa. Jadi
Krisis naik. Kan kalau yang lainnya kan enggak, begitu krisis biasa turun. Nah, nanti begitu keadaan ekonominya bagus lagi baru naik lagi. Kalau ini beda, naik. Justru kalau keadaan ekonominya baik, Mas akan stabil. Paling naiknya hanya sedikit-sedikit tapi stabil, untung stabil. Ini sebagai pelindung nilai. Yang ketujuh, yang paling penting adalah harus jangka panjang. Ini penting, ini kuncinya. Harus punya tujuan dan harus jangka panjang. Karena apa? Karena ada harga jual dan harga beli. Harga jual itu adalah kita pada saat membeli dari bisa Pegadaian, bisa toko emas, bisa Butik Antam. Itu namanya harga jual. Jadi harga jual dari sana. Kalau kita mau jual balik namanya harga beli. Yang membeli dari toko emas atau dari Pegadaian atau dari Butik Antam. Ada harga jual dan harga beli. Ada buyback atau itu seperti itu ya. Jadi seperti itu, semoga ini menginspirasi bagi para pemula yang belum mulai segera mulai, yang belum tahu menjadi tahu, dan yang sudah tahu tetap konsisten, tidak usah panik ketika harga emas naik atau turun, nggak usah bingung, tetapkan tujuannya. Kalau sudah ada tujuannya sudah tercapai, nah, nunggu sebentar itu nanti pasti ini akan menjadi sebuah investasi yang sangat menarik. Tapi ingat dalam jangka panjang. Nah, prinsipnya adalah beli, simpan, lupakan. Atau setor uang, cara di rekening, simpan, lupakan. Ini untuk misalnya dibuat seperti ini bisa di tabungan. Atau nanti begitu tabungan sudah banyak dicairkan dalam bentuk emas fisik juga bisa. Nah, itu seperti itu untuk membeli harga masa depan, membeli masa depan dengan harga hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan komen, serta share untuk mengembangkan channel ini. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.